Chit Chat with Yiti. Dan parahnya lagi, dia udah sampai tidur bareng. Jadi hari ini kita mau bacain lagi cerita tentang percintaan lagi. Oke. Hai Pi. Hai. Nama aku Baby. Aku mau ceritain pengalaman pacaran sama Mokondo yang doyan selingkuh selama 4 tahun. Oh my god. Oke. Dan ternyata dia pakai pemikat. Sebut aja mantanku ini namanya Elang. Aku kenal Elang itu dari semenjak kita awal kuliah di tahun 2016. Kita kenal, dekat, dan pacaran semenjak kita masih mahasiswa baru. Awal pacaran sama dia sih masih kelihatan effort. Dan baiknya ya kayak ngasih aku bunga, boneka. Kalau mau date pun dia ngeluarin uang. Masih effort. Oke, awal doang gak sih? Awal. Baru 3 bulan pacaran, aku udah nemu dia chattingan sama cewek lain. Yang ternyata itu teman angkatan kita. Oh my god. Walaupun chatnya biasa aja sih, tapi aku ngerasa mereka chattingan itu lumayan intens. Kayak ngobrolin keseharian mereka gitu. Akhirnya pas aku tanya, dia cuma jawab, itu teman aku aja kok. Kamu posesif banget. Aku gak boleh temenan ya. Dan manipulatif. Ih, takut banget. Takut. Di situ anehnya malah aku merasa bersalah dan berpikir, oh iya juga ya. Yaudah deh, nggak apa-apa. Aku malah gak jadi marah ke dia dan membiarkan hal itu terjadi. Setelah bulan ke-6 kita pacaran, setiap kita ngedate, dia selalu alasan gak bawa uang. Mulai nih alasan issue kah? Oh my god, ternyata dompet aku ketinggalan. Gitu kali ya. Bisa pakai banking kah lo? Bahkan kadang dia mulai berani untuk minta dibelikan pulsa tapi uangnya nggak dia ganti. Aku di situ masih belum curiga, ya karena mungkin masih dibutakan sama cinta juga. Di hubungan ke 1 tahun, aku lagi cek HP dia dan lihat ada foto lagi jalan bareng ke puncak sama cewek yang aku gak kenal itu siapa. Beli pulsa nggak bisa, ke puncak bisa. Aneh ya. Oke. Dan itu bukan teman kelasku, bukan temennya juga atau siapapun. Akhirnya aku marah besar dan kita cekcok di situ. Setelah kita cekcok Dia nangis. dan merasa bersalah, dia minta maaf ke aku dan bodohnya aku maafin dia. Tuh, pura-pura sedih, menjual cerita Menjual sedih. kesedihan air mata buaya. Yes, pura-pura nyesel itu. PPG itu dia, pura-pura gila. Setelah kejadian itu, aku dan dia pun seperti biasa lagi. Dan setiap kita main bareng teman atau lagi ngedate berdua, pasti aku yang keluar uang. Dan dalam pikiranku pada saat itu, ya gak ada yang aneh sih, dan gak jadi masalah sekalipun buat aku. Setiap dia ulang tahun, aku selalu effort kasih dia hadiah kayak sepatu, jaket, dan lain-lain. Tapi ketika aku ulang tahun, dia cuma kasih aku kue ulang tahun yang ternyata itu patungan sama teman-temannya. Wow, cintanya berlandaskan patungan ya. Apa sih? Gak jelas, kasihan. Sedangkan cewek lu effort anjir, bener kayak. Di situ gue berpikir kayak, hah? Tapi pada saat itu, aku benar-benar merasa itu normal aja. Padahal teman-teman aku sendiri tuh udah merasa janggal dan aneh banget. Kenapa aku bisa sesayang itu sama dia, sengebela dia di depan teman-temanku. Padahal cowok aku itu dulu benar-benar nggak ada effortnya sama sekali. Di tahun kedua pacaran, aku coba buka HP dia lagi dan ngegap lagi chattingan sama cewek. Dan parahnya lagi, dia udah sampai tidur bareng. Itu patungan nggak nyewa tempatnya? Pertanyaan gue, itu patungan nggak? Takut atau dia ini kan Nyicil. Oh my god, DP dulu sih. ya gitu. Oh my god, takut banget. Sweet juga sih, setengah-setengah gitu ya. Akhirnya aku coba memberanikan diri untuk putusin dia. Walaupun dalam hati aku itu berat banget, tapi dia nolak dan malah nangis-nangis ke aku. Dia minta maaf, dia nggak mau diputusin. Dan kalian tahu apa? Di situ aku masih bisa maafin dia, guys. Kena pelet sih lu Udah kayaknya. kena sih itu menurut gue. Iya kan, Ya kan? psikisnya udah kena itu. Udah kena. Udah. Di tahun ketiga pun begitu. Aku ngegepin dia lagi selingkuh Bahkan sama 2 cewek sekaligus. dan yang nggak habis pikir, aku masih bisa maafin dia lagi. Jujur, otakku kemana? Tapi emang bener ternyata karena pemikiran itu kali, jadi dia ngeluh terus hatinya gitu. Bisa jadi harus dirukiah berarti ya. Akhirnya, sampai di tahun keempat, karena di tahun 2020 COVID, dan kita gak bisa ketemu, aku ngerasa perasaan aku lama-kelamaan memudar sama dia. Dan benar-benar jomplang seperti orang yang gak mau kenal dia lagi. Anehnya, di situ aku masih berusaha perjuangin hubungan aku sama si Elang. Padahal,
Dia aja udah cuek banget dan kita udah jarang komunikasi. Sampai akhirnya dia yang putusin aku. My God. Sumpah lo jadi kayak gak ada harga dirinya tahu. Ya. Aduh gue ikut emosi. Gue iya sih. Kata gue santet balik gak sih, Wak? Setelah aku diputusin Elang, jujur, aku sedih banget dan hampir depresi. Tapi itu berlangsung selama 1 minggu. Karena setelah 1 minggu, ada temennya Elang yang ngechat aku dan ngajakin aku untuk ngobrol ketemu di luar secara langsung. Dan inti dari obrolan aku dan temennya Elang ini, dia bilang kalau selama ini Elang itu pakai pemikat agar aku bisa cinta mati dan bisa dibodoh-bodohi sama dia. Oh my God. Emang ada ya, serius? Gak tahu emang ada guys. Iya, makanya. Maksudnya zaman sekarang gitu. Kan? Di situ aku mulai sadar alasan kenapa aku gak berani putusin dia. Alasan kenapa aku selalu maafin dia kalau dia berbuat salah. Alasan kenapa aku bisa keluarin uang berjuta-juta buat dia tanpa merasa bersalah ke diri aku sendiri. Dan kata temennya Elang itu, Elang emang udah nargetin aku dari semenjak kita PDKT. Karena dia ngelihat aku yang sepertinya dari keluarga berada. Temennya itu udah nasihatin Elang untuk gak melakukan hal seperti itu. Tapi dia malah berantem sama Elang dan gak berani bilang ke aku, takut malah bikin jadi masalah lebih besar. Jujur, aku gak tahu sih pemikat itu beneran atau enggak, tapi alhamdulillahnya setelah teman Elang cerita itu, aku bener-bener langsung perkuat ibadah dan langsung ilfil ke dia, Kak. Setelah selang dari ketemu temannya Elang itu, Elang minta ketemu sama aku untuk jalan. Tapi di situ aku nolak dan berujung malah dia marah ke aku karena gak mau jalan sama dia. Aku rasa udah cukup sih selama ini aku diinjak-injak sama dia, Kak. Segitu aja, Kak, ceritanya. Makasih ya udah mau dengerin cerita aku. Sehat selalu, Ipi. Makasih guys. Makasih, baby. Baby bala-bala. Iya. Walaupun gue kesel banget dengernya. Iya, kayak tapi mungkin itu karena efek pemikatnya sih, ya. Bisa Berarti jadi ya. alasan Elang gak bisa bayar pulsa tuh buat bayar pemikat, Jir. Mungkin kan kayak tenggat waktunya, ayo perpanjang lagi. Gitu gak sih sistemnya? Apa Tahu sekali sih, pakai? kita gitu kan. Gak ngerti sih. Sebenarnya entah itu beneran pemikat ada atau tidaknya gitu ya. Mungkin kalau di dunia nyata juga tanpa pemikat juga ada sih mungkin ya. Iya, emang manipulatif aja Emang manipulatif gitu. Cuman ini ditambah pemikat gitu. Jadi Ekstra. Manipulatifnya tuh ekstra gitu. Iya, double. Cuman emang ada ya guys? iya sih, makanya yang mungkin yang tahu ya kalian Iya. kalau pemikat itu ada, mungkin boleh informasiin ya di komentar gitu. Iya, tibang mikat itu lo mikat siapa kayak yang jelas anak miliarder gitu dibanding Iya. ya udah orang biasa pada umumnya mah ngapain? Iya, betul. Doakan baby ya guys ya, biar Hmm. baby tidak terkena pemikat-pemikat jahat seperti itu lagi. Buat kita juga nih cewek-cewek harus lebih berhati-hati dan lebih pintar ya untuk mencintai siapapun itu. Entahkah bukan cuma lelaki aja, kayak sahabat pun kadang suka ada yang kurang ajar gitu ya, teman-teman kita gitu ya kan. Iya, harus lebih aware. Yes. Intinya lo sayangin diri lo ya. Yes, betul. Bukan berarti mengajarkan lo untuk jadi orang yang NPD abis gitu ya. Enggak begitu. Tapi lebih ke lo hargain diri lo juga. Betul. Jangan semuanya tuh lo harus ikutin kata orang buat Iya. menjaga nilai lo gitu di lingkungan biar tetap baik. Tapi sebenarnya lo nggak suka. Yes, Kali-kali bilang enggak apa-apa. betul, itu tidak ada masalah sama sekali. Nah itu dia guys, salah satu cerita dari sahabat Yipi. Yes. Ya, cerita dari Kak Baby. Semoga Kak Baby bahagia selalu ya Kak ya, bisa Amin. mendapatkan lelaki yang lebih baik dari sebelumnya. Iya. Jadi buat kalian nih yang mau kirim cerita, mau horor, spicy, percintaan, ataupun masalah pribadi dan bisa dikirim secara anonim, kita bacakan secara anonim, itu bisa banget. Kalian langsung kirim di link yang ada di sini. Kita bakal bacain anonim ya, ataupun nama samaran, jadi tenang aja. Yes. Terserah sih kalian mau pakai nama asli pun boleh, Boleh. gak apa-apa gitu kan. Cerita apapun yang random atau yang aneh freak itu gitu ya. Kalian nggak bisa cerita ke orang lain, tapi mau Yes. cerita ke kita boleh banget. Boleh banget. Bye bye.